Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asa Alina Zela. Saya dari kelas A2, Prodi Ilmu Komunikasi, semester 1. Saya di sini akan memaparkan tugas satu saya. Sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang pengertian komunikasi. Pengertian komunikasi secara umum. Komunikasi yakni aktivitas yang berfungsi untuk menyampaikan suatu informasi, baik berbentuk pesan, ide, atau gagasan yang diberikan dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Secara harfiah, komunikasi yakni sebuah interaksi yang dilakukan antara dua orang atau lebih untuk menyampaikan pesan atau informasi. Menurut Everett M. Roger, komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan kepada satu penerima atau lebih dengan maksud tujuan untuk merubah tingkah laku mereka. Adapun contoh kasus komunikasi, yakni generasi milenial lebih banyak melibatkan komunikasi dengan kecanggihan teknologi, sehingga komunikasi menjadi lebih mudah dan cepat tersampaikan. Komunikasi tersebut dikategorikan sebagai komunikasi intrapersonal karena kebanyakan pengguna media sosial menulis status tentang perasaannya, walaupun dengan tujuan untuk dilihat oleh banyak orang atau publik. Informasi yang disampaikan oleh pengguna media sosial memang cenderung memamerkan emosional sendiri dan memamerkan kehidupan dirinya sendiri. Adapun komunikasi melalui media sosial, ketika kita berbincang dengan teman kita yang jauh, kita bisa menggunakan media sosial dengan berkomunikasinya dengan menggunakan WhatsApp, Telegram, atau media sosial yang lainnya. Dengan begitu, kita bisa menyampaikan pesan kepada teman kita yang jauh. Adapun unsur-unsur komunikasi. Yang pertama ada komunikator. Komunikator merupakan sumber informasi bagi komunikan. Yang kedua, pesan. Pesan yakni suatu ide, informasi, atau berita yang ingin disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Pesan terbagi menjadi 3, yakni informatif, persuasif, dan koersif. Dan yang ketiga, media komunikasi. Media komunikasi yakni sarana yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan sebuah pesan. Media komunikasi terbagi menjadi 2, yakni media personal dan media massa. Yang keempat, komunikan. Komunikan yakni penerima pesan yang disampaikan oleh komunikator. Yang kelima, pengaruh. Pengaruh yakni perbedaan antara yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. Dan yang nomor 6, tanggapan balik. Merupakan suatu bentuk daripada pengaruh yang berasal dari penerima. Dan yang terakhir, yang ketujuh, lingkungan. Lingkungan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi berjalannya komunikasi. Kemudian ada fungsi komunikasi. Fungsi dari komunikasi adalah untuk membangun hubungan dengan orang satu dan orang lain. Fungsi komunikasi juga berfungsi untuk menyampaikan pikiran, perasaan, atau pendapat seseorang. Fungsi komunikasi yakni sebagai alat kendali, sebagai alat motivasi, dan juga sebagai ungkapan emosional.
Tingkatan komunikasi yang pertama ada komunikasi dengan diri sendiri atau intrapersonal communication. Yang kedua ada komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication. Yang ketiga ada komunikasi publik atau public communication. Yang keempat ada komunikasi massa atau mass communication. Hakikat komunikasi merupakan kegiatan yang dilakukan manusia yang dilakukan untuk menyampaikan isi pesannya kepada manusia lainnya untuk menyampaikan tujuan tertentu. Adapun prinsip-prinsip komunikasi, prinsip komunikasi yang pertama ada komunikasi sebagai proses simbolik. Komunikasi mempunyai dimensi isi dan hubungan. Komunikasi itu berlangsung dalam berbagai tingkat kesenjangan. Komunikasi setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Dan yang terakhir, prinsip komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Dan yang terakhir ada model komunikasi. Model komunikasi adalah gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan dengan komponen dari yang satu ke komponen lainnya. Yang pertama ada model komunikasi Aristoteles, dan yang kedua ada model komunikasi Laswell, dan yang ketiga ada model komunikasi Scrum, dan yang keempat ada komunikasi Shannon dan Weaver, dan yang kelima ada model komunikasi SR, stimulus respon. Manfaat mempelajari model komunikasi yakni dapat membantu memilih metode atau tujuan yang digunakan sesuai komponen komunikasi yang telah diterapkan. Cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.